Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Sebelum kita memulai mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sofa Ibn Rashidi sebagai mediator. Dan perkenalkan juga mediator 2. Silahkan. Saya Ahmad Mubarok sebagai mediator yang kedua yang telah dipilih oleh Bapak dan Ibu. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, saya Syahrul Ahiruddin. Saya di sini sebagai kuasa hukum dari penggugat. Perkenalkan, nama saya Rofina. Di sini saya sebagai tergugat 1. Ya, dan perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Manaf. Di sini saya sebagai tergugat 2. Terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Adapun saya sebagai mediator adalah pihak netral atau penengah yang membantu para pihak dalam memproses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksa sebuah penyelesaian. Baiklah, untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan urutan mediasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pertemuan mediasi kali ini yaitu sebatas perkenalan mediator dan para pihak, menjelaskan maksud, tujuan, dan manfaat mediasi, menjelaskan sifat proses mediasi, menjelaskan peran mediasi, dan membuat jadwal pelaksanaan mediasi yang para pihak serta kesepakatan tata tertib selama proses mediasi. Yang kedua, bahwa pertemuan kedua mediasi yaitu penyampaian resum perkara dan usulan perdamaian oleh masing-masing pihak paling lama 5 hari setelah penetapan pertemuan mediasi pertama. Yang ketiga, bahwa saya sebagai mediator akan menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan permasalahan berdasarkan skala prioritas untuk pertemuan selanjutnya. Yang keempat, apabila proses mediasi mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam kesepakatan perdamaian. Dan para pihak dapat memilih kesepakatan perdamaian akan dikuatkan dengan akta perdamaian atau pencabut gugatan. Seperti itu. Oke, baiklah. Apakah Ibu dan Bapak mengerti terkait pelaksanaan mediasi ini? Atau perlu saya ulangi untuk menjelaskan lagi? sudah mengerti, Bapak. Baik, karena Ibu dan Bapak sudah mengerti, maka saya akan menentukan jadwal terkait pertemuan kedua mediasi. Apakah para pihak keberatan jika pertemuan kedua mediasi dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 10 bulan Juni tahun 2021, jam 10 WIB, tempat ruang mediasi Pengadilan Negeri Probolinggo. Gimana? Tidak keberatan. Tidak keberatan. Tidak keberatan. Pada pertemuan kedua mediasi akan dilaksanakan penyampaian resum perkara dan usulan perdamaian para pihak. Kuasa hukum masing-masing pihak bisa membantu terkait pembuatan resum perkara dan mendorong para pihak untuk berperan aktif dalam proses mediasi. Baiklah, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut? Atau adakah ada tambahan terkait tata tertib mediasi tersebut? Setuju. Setuju. Setuju, Pak. Baiklah, saya kira sudah cukup untuk hari ini. Terima kasih kepada para pihak sudah hadir dalam pertemuan pertama mediasi kali ini. Saya harap kepada para pihak untuk tetap hadir di pertemuan mediasi yang kedua yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 di ruang mediasi Pengadilan Negeri Probolinggo untuk penyampaian resum perkara dan usulan perdamaian dari masing-masing pihak. Baik, sekarang pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak dan Ibu. Sebelum kita memulai mediasi, izinkan saya untuk membacakan tata tertib proses mediasi yang telah kita sepakati bersama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
para pihak wajib beritikat baik. Yang pertama, para pihak wajib beritikat baik, hadir dan mengikuti jadwal mediasi yang telah ditentukan serta berperan aktif dalam proses mediasi. Terus yang kedua, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan mediator. Dan yang ketiga, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Dan yang keempat, tidak menggunakan handphone dan tidak merekam pembicaraan. Terima kasih. Bapak dan Ibu, untuk memulai mediasi kali ini, bagaimana kalau kita mulai dengan mendengarkan keterangan dari pihak penggugat terlebih dahulu? Silakan. Terima kasih kepada Bapak yang terhormat. Jadi begini, jadi begini, Bu Vina dan Pak Manaf melakukan transaksi jual beli seharga 350 juta rupiah. Sudah dibuatkan akta jual beli di hadapan notaris Bu Nanda SHMKN dengan nomor 124/PBL/2020 tanggal 6 April 2020. Pada waktu itu, Bu Vina membayar uang muka seharga 200 juta rupiah secara tunai dan sepakat sisanya akan dibayar 2 bulan setelah akta dibuat. Tanggal 5 Juni 2020, Bu Vina dengan suaminya membayar sisa pembayaran atau pelunasan dengan memberikan 2 lembar cek. Mungkin seperti itu. Jadi pada tanggal 5 Juni 2020, Bu Vina dengan Pak Manaf membayar sisa pembayaran atau pelunasan dengan memberikan 2 lembar cek. Yang pertama, cek nomor XP 279269 tanggal 5 Juni 2020 di Bank Sentral Asia sejumlah 85 juta. Kemudian cek yang kedua dengan nomor XP 279251 tanggal 5 Juni di Bank BCA sejumlah 65 juta. Setelah itu, setelah seminggu pelunasan, saya cairkan 2 lembar cek tersebut di Bank UCBC NISP Sidoarjo. Akan tetapi pihak bank mengatakan ditolak karena rekening giro telah ditutup. Jadi saya langsung menghubungi Bu Vina. Namun Bu Vina seolah menghindar dari saya. Seolah Bu Vina tidak beritikat baik kepada saya. Dan setelah Bu Vina bisa ditemui, Bu Vina justru mengatakan tidak benar dan rekening tabungan giro atas nama Yogi masih aktif. Jadi karena saya merasa tidak adil dan dirugikan di sini, maka saya dengan kuasa hukum saya mengajukan gugatan. Kalau boleh tahu, objek dari transaksi antara Bapak dengan Bu Vina dan Pak Manaf apa? Kalau boleh tahu, objek dari transaksi antara Ibu dengan Bu Vina dan Pak Manaf apa? Rumah milik saya yang terletak di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Kartasoro, Kota Probolinggo. Sertifikat hak milik 22.33 luas 265 km persegi. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa Bapak dengan Bu Vina serta Pak Manaf telah melakukan perjanjian pengikatan jual beli. Terbukti dari fotokopi akta yang saya terima, yaitu dengan objek rumah di Kelurahan Mangguharjo, Kecamatan Kartosoro, Kota Probolinggo dengan sertifikat hak milik 2.233 luas 265 km persegi. Tahap pembayaran dilakukan 2 kali, yaitu uang muka sebesar 200
juta rupiah dan tahap kedua yaitu 2 lembar cek yang masing-masing nominalnya adalah 85 dan 65 yang akan tetapi saat dicairkan kedua lembar cek tersebut tidak bisa dikarenakan tabungan giro ditutup. Benar seperti itu? Benar Pak Mumun. Lalu solusi apa Bapak Rizky yang diinginkan dari mediasi ini? Seperti yang saya katakan tadi bahwa saya merasa tidak adil dan dirugikan atas transaksi jual beli ini karena cek yang Bu Vina dan Pak Manaf berikan tidak bisa saya cairkan. Sedangkan mereka sudah menerima SHM dan sedang proses pergantian nama. Jadi seperti ini, kami ingin mengajukan usulan perdamaian sebagai berikut. Pertama, bahwa Bu Vina dan Pak Manaf mengakui kesalahannya dan tulus meminta maaf kepada penggugat. Yang kedua, bahwa Bu Vina dan Pak Manaf melunasi sisa pembayaran sebesar 150 juta rupiah. Benar begitu, Bapak Rizky? Iya Bapak Sofwan, seperti itu. Baiklah, selanjutnya saya persilahkan kepada Bu Vina dan Bapak Manaf untuk menyampaikan permasalahannya. Silahkan. Ibu Vina. Baik, terima kasih kesempatannya. Memang benar, saya dan suami saya melakukan transaksi jual beli dengan Pak Rizky, dan benar bahwa telah dibuatkan akta jual beli seperti yang dikatakan oleh Pak Rizky, yaitu di hadapan Notaris Bunanda SHMKN dengan nomor 124/PBI/2019 6 April 2021. Saya telah membayar uang muka seharga 200 juta rupiah secara tunai. Saya membayar sisanya dengan suami saya dengan memberikan 2 lembar cek seperti yang telah dikatakan oleh penggugat. Bisa dibacakan terkait 2 lembar cek tersebut? Ya, bisa Pak. Cek nomor XP 279269 tanggal 20 Juni 2020 dan Bank BCA uang sejumlah 85 juta rupiah, dan cek nomor XP 279251 tanggal 5 Juni 2021 BCA Bank BCA, dan sejumlah uang sejumlah 65 juta rupiah, dan kedua cek tersebut atas nama saya Pak. Dan juga bukannya kami tidak beritikat baik kepada Pak Rizky dengan tidak membayar sisa pembayaran tersebut. Namun saya yang memiliki tabungan giro tersebut bisa membuktikan bahwa tabungan giro saya masih aktif. Begitu Pak. Lalu mengapa ada pertanyaan dari pihak bank yang menyatakan tabungan giro milik Anda ditutup? Setelah saya cek kembali, ternyata karena kesalahan saya dalam pembuatan cek tersebut ada kekeliruan Pak, sehingga cek tersebut tidak bisa dicairkan. Begitu Pak. Baik, saya simpulkan bahwa Bu Vina dan Pak Manaf membenarkan setelah terjadi transaksi jual beli dengan Bapak Rizky, hal itu dibuktikan dari akta jual beli yang sama dengan yang dimiliki Bu Vina dengan SHM rumah yang merupakan objek transaksi tersebut. Bu Vina telah membayar uang muka seharga 200 juta secara tunai dan membayar sisanya dengan 2 lembar cek pada tanggal 5 Juni dan dibuktikan dari kuitansi pembayaran dan nominal cek yang sama. Pak Manaf mengakui adanya keliruan terhadap cek tersebut sehingga ceknya tidak bisa dicairkan oleh Bapak Rizky. Benar begitu Bu Vina dan Pak Manaf? Ya, Benar. benar Pak. Lalu
solusi apa yang Bu Vina dan Pak Manaf yang diinginkan dari mediasi ini? Di sini saya ingin masalah ini diselesaikan baik-baik karena permasalahan ini hanya kesalahpahaman antara saya, suami saya, dan Bapak Rizky. Ya, dan juga bahwa saya dan istri saya mengakui kesalahan kami dan juga meminta maaf secara tulus kepada Bapak Rizky dikarenakan kekeliruan saya. Dan juga kami akan membayar sisa pembayaran secepatnya. Akan tetapi karena kekeliruan ini saya mohon kepada Bapak Rizky untuk memberikan waktu kepada kami selama 7 hari, Pak, untuk membayarkan sisa pembayaran tersebut. Begitu, Pak. Bagaimana Bapak Rizky? Apakah Bapak Rizky bersedia memaafkan Bu Vina dan Bapak Manaf? Dan Karena Pak Manaf, dan karena Pak bersedia memberikan batas waktu 7 hari kepada Bu Vina dan Bapak Manaf untuk membayar sisa pembayaran tersebut. begini, karena Pak Manaf dan Bu Vina dengan tulus meminta maaf dan akan membayar hutangnya, maka saya maafkan dan saya setuju memberikan batas waktu selama 1 minggu kepada Bu Vina dan Pak Manaf. Baik. Baiklah, saya rasa sudah menemukan kesepakatan antara Bapak Rizky, Bu Vina, dan Pak Manaf. Tapi sebelumnya saya akan membacakan kesepakatan yang telah disepakati bersama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pihak penggugat mensetujui perdamaian dengan tergugat 1 dan tergugat 2. Yang kedua, bahwa pihak tergugat 1 dan tergugat 2 mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada penggugat. Yang ketiga, bahwa pihak tergugat akan melunasi sisa pembayaran 150 juta rupiah. Yang keempat, bahwa pihak penggugat dengan tergugat 1 dan tergugat 2 sepakat sisa pembayaran dilakukan paling lambat 7 hari setelah adanya kesepakatan perdamaian. Dari kesepakatan tersebut, apakah Bapak Rizky, Bu Vina, dan Pak Mana puas dengan hasil mediasi kali ini? Puas, Bapak? Puas, Pak. Selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam akta perdamaian ataukah hanya kesepakatan perdamaian saja. Itu. Pak Mediator, saya ingin bertanya. Apa perbedaan kesepakatan perdamaian dengan akta perdamaian? Saya jelaskan ya, Bu. Apabila hanya kesepakatan perdamaian, maka pihak penggugat yaitu Bapak Rizky wajib mencabut gugatan. Dan kesepakatan perdamaian tersebut mengikat kedua belah pihak, yaitu Pak Rizky, Bu Vina, dan Pak Manaf. Apabila kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian, maka pemilik kekuatan eksekutorial dan sama halnya dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Apakah Bu Evi, apakah Pak Rizky, Bu Vina, dan Pak Manaf mengerti atau perlu saya ulangi kembali? Oke, mengerti. Sangat jelas sekali. Baik, bagaimana Bapak Rizky? Apakah Bapak Rizky ingin menguatkan kesepakatan perdamaian ke akta perdamaian? Silakan Bapak Rizky. Iya. Iya, saya ingin mengukuhkan ke akta perdamaian. Bagaimana Bu Vina dan Pak Manaf? Ya, kami ingin dikukuhkan ke akta perdamaian. Iya, saya ingin mengukuhkan ke akta perdamaian. Baiklah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Bapak Rizky, Ibu Vina, dan Bapak Manaf atas itikad baiknya telah mengikuti mediasi secara penuh dan berperan aktif sampai menemukan solusi dari permasalahan.
Saya harap kepada kedua belah pihak untuk saling memaafkan dan menghilangkan perselisihan setelah keluar dari ruangan mediasi ini. Kami selaku mediator meminta maaf apabila ada kesalahan, kekurangan maupun salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Rizky. Terima kasih Pak Rizky. Terima kasih Bapak Rizky. Terima kasih Pak Rizky. Oke. Kesangir nyengir Rizky. Bapak Tejo ngantuk ya? Jangan direkam terus, Bapak Tejo Tejo. Tedung. Lah, kuasa hukum kok gitu.